Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Herida Utami dengan NPM 204230035 dari kelas 5B. Di sini saya ingin membuat video simulasi mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD yang diampu oleh Ibu Eka Lokaria Magister Sains. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Selfie, hadir Bu. Ayu Azhara, hadir Bu. Kedi, hadir Bu. Larasena, hadir Bu. Hadir semua ya? Iya Bu. Nah selanjutnya, untuk agar kita lebih semangat, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Kita mulai ya. Ya Bu, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, panjang proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, merdeka dimanapun. Beserta fungsinya. Bu, ya Bu, mau keluar. Silakan. Satu ya. Nah sebelum menuju ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian pernah melihat batang tumbuhan di sekitar rumah kalian? Apakah bentuknya itu sama semua? Ya betul, bentuk batang pada tumbuhan itu berbeda-beda. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, jika tumbuhan tidak memiliki batang, apa yang akan terjadi? Tidak bisa. Ya, benar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan untuk bisa menjelaskan pengertian dari batang sebagai bagian utama tumbuhan. Selanjutnya kalian juga bisa mengenal jenis-jenis batang pada tumbuhan. Selanjutnya bisa membedakan ciri-ciri berbagai jenis batang. Selanjutnya kalian juga bisa menjelaskan fungsi batang pada setiap jenis tumbuhan. Dan terakhir kalian bisa memberi contoh tumbuhan berdasarkan jenis batangnya. Nah, pada tumbuhan itu memiliki beberapa bagian. Salah satunya yaitu batang. Ini adalah batang pada tumbuhan. Nah, apa itu batang? Batang adalah bagian tumbuhan utama yang berfungsi sebagai penopang tumbuhan serta tempat mengalirnya air dan zat makanan dari akar ke daun dan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, seperti yang sudah kita tahu, kemarin kita sudah belajar tentang akar. Jadi, akar itu kan menyerap air seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, dari akar itu menuju ke daun atau ke buah atau bunga itu melalui batangnya terlebih dahulu. Dari akar, air dan makanan bisa mengalir ke
daun atau ke seluruh bagian pada tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi utama batang. Yang pertama yaitu sebagai penopang. Penopang adalah penyangga bagian tumbuhan lain seperti daun, bunga, buah agar mendapatkan cahaya dari matahari. Selanjutnya yaitu transportasi. Artinya mengangkut air dan mineral dari akar ke daun melalui silen, serta mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan atau flow. Nah, fungsi selanjutnya yaitu sebagai penyimpanan, yaitu sebagai penyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Selanjutnya yaitu reproduksi vegetatif, yaitu menjadi tempat tumbuh tunas baru atau umbi untuk perkembangbiakan vegetatif. Nah, adapun jenis-jenis batang. Batang itu terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Ada berapa jenis? 3. Yang pertama kita akan membahas tentang batang basah. Batang basah merupakan batang tumbuhan yang lunak, berair dan tidak berkayu. Batang ini mudah dipatahkan dan biasanya terdapat pada tumbuhan kecil. Adapun ciri-cirinya yaitu lunak, berair, tidak keras, mudah dipotong, dan biasanya yaitu pendek. Adapun contohnya yaitu bayam, kangkung, selada air, atau pisang. Nah, selanjutnya ada batang berkayu. Batang berkayu adalah batang tumbuhan yang keras, kuat, dan biasanya berukuran besar. Batang ini berfungsi menopang tumbuhan agar dapat berdiri kokoh. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu keras, kuat, memiliki kambium atau yang berbentuk kulit dari kayu. Nah, bagian ini merupakan kambium. Dan ciri selanjutnya yaitu bertambah besar seiring waktu. Adapun contohnya yaitu pohon jati, pohon mangga, pohon ketapang, dan pohon jambu. Nah, selanjutnya ada batang rumput. Batang rumput adalah batang tumbuhan yang beruas, kecil, dan berongga. Batang ini banyak ditemukan pada jenis rumput. Nah, ciri-cirinya yaitu tidak keras, beruas, dan seringkali berongga di bagian dalamnya. Adapun contohnya yaitu padi, rumput-rumput, jagung, dan alang-alang. Nah, dari penjelasan ibu tadi, apakah kalian bisa memahaminya? Bisa, Bu. Nah, kalau bisa, ibu ingin bertanya nih, ada berapa jenis batang? Iya. Benar, ada batang apa saja? Batang basah, Ya. batang rumput, batang berkayu. Ya, benar. Nah, coba kalian amati gambar pada papan tulis ini. Apa nama batang yang pertama? Batang rumput. Benar. Ada yang tahu menyebutkan ciri-cirinya? Aku. Ya, silakan Ayu. Ciri-ciri batang kayu dia keras, Ya. yaitu dia bisa tumbuh lebih besar lagi. Iya. Dan kulit buahnya itu yang dinamakan kulit kayu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dong untuk Ayu. Selanjutnya untuk gambar kedua, ini merupakan batang. Batang basah. Iya, benar. Ada yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Saya, Bu. Ya, silakan Safia. Bersifat lunak. Iya. Bisa dipotong. Iya. Sudah, Bu. Ya, benar sekali. Yang kedua itu adalah gambar dari batang basah. Ciri-cirinya yaitu lunak, berair, mudah dipotong, kecil, biasanya pendek dan tidak keras. Nah, ada yang bisa menyebutkan ini gambar apa? Saya, Bu. Silakan Bibi. Itu batang rumput. Ya, ciri-cirinya? Berongga, berluas-luas, dan tidak keras. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dong untuk Bibi. Nah, sepertinya kalian sudah bisa memahami ya penjelasan dari Ibu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu ada tugas untuk kalian kerjakan di kelas. Nah, yaitu silakan
tersebut. Kerjakan di sekolah ya, dikumpulkan hari ini juga. Ya, Bu. Kerjakan sendiri-sendiri. Baik, Bu. Kalau sudah, silakan duduk depan ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, silakan. Siapa yang bisa mempresentasinya ke depan untuk membacakan hasil tugas yang sudah kalian buat? Ya, Bu. Silakan setiap di depan. Bacakan. Baiklah, nama saya Sofia Putri Handayani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya. Bagian pada batang. Apa yang dimaksud dengan batang? Batang adalah bagian dari tumbuhan utama yang berfungsi sebagai penopang tumbuhan serta tempat mengalirnya air dan zat makanan dari akar ke daun dan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, jelaskan apa fungsi utama pada batang, yaitu untuk menopang tumbuhan serta tempat mengalirnya air dan zat makanan dari akar ke daun dan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ini gambar batang kayu. Fungsinya yaitu untuk menopang tumbuhan agar berdiri kokoh. Ciri-cirinya yaitu sifat keras. Yang kedua itu gambar batang rumput. Fungsinya yaitu memudahkan tumbuhan berkembang biak. Ciri-cirinya beroblak. Selanjutnya yaitu gambar batang basah. Fungsinya mengangkat dan zat makanan dari akar ke daun. Ciri-cirinya mudah dipotong. Nah, apakah jawaban dari Zakia itu benar? Benar, Bu. Bukan dong Zakia, kalau tidak berani maju ke depan. Yang lainnya silakan kumpul ke depan ya tugasnya. Ya, Bu. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Tentang jenis batang, ciri-cirinya, dan bentuk-bentuknya. Ya, benar sekali. Kita hari ini telah belajar tentang jenis-jenis batang, pengertian batang, ciri-cirinya, serta fungsi. Nah, ada berapa jenis batang? Tiga. Ada aja. Batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Ya, apa fungsi dari batang? Untuk menopang tumbuhan Dan untuk menjadi jalannya air mengalir ke daun dan ke seluruh bagian tumbuhan. ya, benar sekali. Jadi kesimpulannya yaitu batang adalah bagian penting pada tumbuhan. Batang juga berfungsi untuk menopang tumbuhan dan menyalurkan air dan makanan. Setiap tumbuhan memiliki jenis batang berbeda sesuai dengan cara tumbuhnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu mengidentifikasi bagian tumbuhan di sekitar rumah. Perintahnya yaitu carilah 3 jenis batang di dekat rumah, lalu foto atau gambar dengan tangan, kemudian tempelkan pada kotak di bawah ini.
dipelajari di rumah ya untuk Iya. menambah pengetahuannya. Ya, Bu. Ya, jika ada salah kata atau perbuatan Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video simulasi mengajar dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.